Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Soim selaku dosen pendidikan agama Islam, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya Saumawati Rahman dan teman saya Nabilah Nurul Fadiah akan membawakan materi yang berjudul Sumber Ajaran Agama Islam Sub Hadis. Secara etimologi, hadis adalah kata benda dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai dua arti, yaitu yang pertama ada jadid atau yang bisa diartikan baru sebagai lawan kata dari qadim yang artinya terdahulu. Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Quran disebut wahyu yang matlui karena dibacakan oleh malaikat Jibril. Sedangkan hadis adalah wahyu yang goir matlui sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Yang kedua ada qorib. Qorib itu artinya yang berarti dekat atau dalam waktu yang belum lama. Yang tiga ada kabar yang berarti warta berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang ke seseorang lainnya. Allah pun memakai kata hadis dengan kata kabar dalam firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Falyatu bihadisim mislihi in kanu shodikin. Yang artinya, maka hendaklah mereka mendatangkan suatu kabar yang sepertinya jika mereka orang benar. Quran Surat At-Tur ayat 34. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi, yaitu hadis secara terbatas diantaranya sebagai yang diberikan oleh Mahmud Tahan adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan takrir, juga meliputi sabda, perbuatan dan takrir pada sahabat atau hadis mauquf serta dari tabi'in atau hadis maktub. Hadis mempunyai beberapa sinonim. Yang pertama itu ada sunnah, segala yang diperintahkan, dilarang dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang kali. Yang kedua ada kabar, yaitu sesuatu yang datang dari selain Nabi. Yang ketiga itu ada atsar. Atsar itu adalah sesuatu yang berasal dari sahabat Nabi. Pembagian hadis. Pembagian hadis ini ada 5, yaitu yang pertama ada hadis qauliyah. Hadis qauliyah ini adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan. Yang pertama ada hadis qauliyah. Hadis qauliyah ini adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persesuaian atau situasi. Yang kedua ini ada hadis fi'iyah. Hadis ini diartikan sebagai perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dan rukun-rukunnya, serta pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Yang kedua, yang ketiga ada hadis takririyah. Hadis takririyah ini adalah hadis
yang sesuai perbuatan sebagian dari para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkan dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Yang keempat ada hadis hami. Hadis hami itu adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan. Yang terakhir ini ada hadis ihwali. Hadis ihwali ini adalah hadis yang isinya ialah segala pemberitahuan tentang Nabi Muhammad SAW, seperti yang berkaitan dengan sifat-sifat atau kepribadiannya, perangainya, atau yang disebut khulukiyah, keadaan fisiknya, atau yang disebut kalkiyah, karakteristik, sejarah, dan kebiasaan-kebiasaannya. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ditambahkan sumber lainnya. Jumhur ulama berpendapat, hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat menaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkai dengan keseharusan menaati Allah, seperti yang disebut dalam surat An-Nas ayat 59, yaitu ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis ini ada 3, yaitu sanad, matan, dan sahadah. Yang pertama ada sahadah. Unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis ini ada 3, yaitu ada sahadah, matan, dan sanad. Sahadah. Sahadah itu adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang guru. Matan. Matan menurut lughat ialah jalan tengah. Sedangkan menurut istilah, matan hadis ialah pembicaraan atau kalam yang materi beritanya di-over oleh sanad yang terakhir, baik pembicaraan itu sabda Rasulullah SAW atau sahabat ataupun tabi'in, baik pembicaraan itu tentang Nabi ataupun takrir Nabi. Yang ketiga itu ada sanad. Sanad menurut lughat ialah sesuatu yang kita bersandar kepadanya, baik tembok maupun selainnya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Model-model periwayatan hadis. Model-model periwayatan hadis ini ada 2, yaitu ada bil lafzi dan bil makna. Bil lafzi itu adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau matannya persis sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Sedangkan bil makna ialah periwayatan hadis yang redaksi atau matannya tidak persis dengan apa yang diucapkan Nabi, namun maknanya tetap sama yang diucapkan oleh Nabi. Istilah-istilah dalam periwayatan. Yang pertama itu ada muttafaq alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sumber sahabat yang sama, dikenal sebagai hadis Bukhari dan hadis Muslim. Yang kedua ada akhrajahu saykhoni, yang artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ada akhrajahu salatsah, yang artinya adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi,
dan Anasai dan Anasai. Yang keempat ada akhrajahu arba'ah, yaitu hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kelima ada akhrajahu kamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Yang keenam ada akhrajahu sittah. Berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi, yaitu yang pertama adalah segi kebenaran materinya, di mana kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawir, masyhur, atau ahad. Yang kedua adalah dari segi kekuatan penunjukan terhadap hukumnya. Fungsi hadis. Hadis ini mempunyai banyak fungsi, namun saya dapat menjelaskan beberapanya, diantaranya yaitu menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran dan disebut fungsi takkid atau takrir. Yang kedua ada memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga itu menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat ada merinci yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang kelima, menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak dapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, kelihatan bahwa hadis menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, atau yang disebut isbat. Yang fungsi yang keenam itu ada membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Fadia dari kelas 1C Penyiaran. Saya akan mempresentasikan tentang kodifikasi hadis. Yang dimaksud kodifikasi hadis adalah mengumpulkan, menghimpun, atau membukukan, yakni mengumpulkan dan menertibkannya. Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis adalah menghimpun catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Masa kodifikasi hadis terbagi menjadi 2, yaitu kodifikasi hadis yang bersifat pribadi dan kodifikasi hadis secara resmi. Kodifikasi yang bersifat pribadi belum menjadi kebijaksanaan pemerintah secara resmi, sudah dimulai sejak masa Rasul. Sedangkan kodifikasi hadis secara resmi menjadi kebijaksanaan pemerintah secara resmi baru dimulai pada masa Umar ibnu Abdul Aziz. Lalu ada budaya tulis-menulis pada masa Nabi Muhammad SAW atau prakodifikasi. Pada fase kenabian di Makkah, Nabi Muhammad SAW hadir di tengah komunitas buta huruf. Jika dihitung hanya 17 orang yang mengenal budaya tulis-menulis, di Madinah sendiri belum terkenal budaya menulis, kecuali pada kalangan Yahudi. Nabi sangat menyadari urgensi tulis-menulis sehingga beliau menyuarakan agenda pembelajaran yang menuai hasil yang memuaskan. Kemudian beliau mengangkat 40 sahabat sebagai sekretaris yang bertugas mencatat setiap kali wahyu diturunkan, dan juga menunjuk beberapa sahabat untuk mencatat keuangan dan urusan kenegaraan yang mengetahui urusan surat menyurat dengan bahasa yang bervariasi. Sebagaimana telah diketahui bahwa terdapat berbagai riwayat yang kontras antara larangan menulis hadis dan
dan pembolehannya. Problematika larangan dan pembolehan penulisan hadis selain Al-Quran pada masa Nabi menggelitik para pengkaji hadis untuk memecahkan misteri di balik teks tersebut. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis yaitu, "Janganlah kalian tulis apa yang kalian dengar dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis sesuatu yang selain Al-Quran, hendaklah dihapus." Lalu ada hadis pada masa sahabat. Hadis pada masa sahabat setelah penulisan Al-Quran selesai dan didistribusikan ke beberapa daerah ekspansi Islam, beberapa sahabat mulai sangat fokus pada hadis dan menghafalkannya, mempelajari isi kandungannya, serta menuliskannya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud berkata, "Pada masa Rasulullah, kita tidak menulis hadis apapun kecuali menyangkut al-istikharah dan tasyahud." Hal itu menunjukkan bahwa tulisan selain Al-Quran pada saat para sahabat telah ada meskipun jumlahnya sangat minim. Akan tetapi, keorisinilan hadis sangat dimungkinkan tetap terjaga karena bangsa Arab saat itu memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa, sehingga hal tersebut mudah bagi mereka untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah. Menurut Muhammad Mustafa Azami, para sahabat dalam mempelajari hadis menggunakan 3 metode. 3 metode tersebut adalah hafalan. Dengan hafalan, para sahabat bisa mendengarkan setiap pengajaran Rasul yang kebanyakan diadakan di dalam masjid. Yang kedua, dengan dituliskan. Sahabat menerima hadis dari Rasul, mereka langsung menuliskannya. Dilakukan oleh sebagian kecil sahabat yang pandai menulis. Lalu yang ketiga, dengan prakteknya secara langsung, yakni para sahabat langsung mempraktekkan apa yang telah ia ketahui. Selanjutnya ada proses kodifikasi hadis secara resmi. Tradisi penulisan dan penyebaran hadis sebagaimana telah diketahui dalam abad pertama Hijriyah, dari zaman Rasul hingga abad pertama Hijriyah, masih bersandar pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam beberapa catatan mereka. Saat pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau tergerak hatinya untuk mulai membukukan hadis, dikatakan resmi dan massal karena kegiatan penghimpunan itu adalah kebijakan dari kepala negara dan pemerintah negara itu ditunjukkan kepada gubernur serta ulama hadis pada masa itu. Atas perintah kepala negara, Ibnu Hazm merupakan penulis kitab hadis pertama, akan tetapi kitab hadis tersebut tidak seluruhnya membukukan. Selanjutnya ada beberapa aspek yang melatar belakangi gagasan Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis secara resmi. Di antaranya, yang pertama, sebelumnya hadis tersebar dalam lembaran dan catatan sahabat, di mana masing-masing sahabat memiliki catatan sendiri, seperti Sahifah Abdullah, Jabir, dan Hammam. Para ahli hadis menyerahkan urusan penulisan hadis kepada hafalan-hafalan para sahabat yang lafaznya diterima dari Nabi. Ada juga sahabat yang hanya tahu maknanya tetapi tidak hafal lafaznya, sehingga terjadilah perselisihan antara riwayat penulisan sekaligus perawinya. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir jika nanti hadis Rasulullah disia-siakan oleh umatnya. Yang kedua, pada masa Nabi ataupun masa sahabat, penulisan dan penyebaran hadis masih bersifat kolektif
perspektif individual. Ditambah lagi dengan kemampuan para sahabat yang berbeda-beda dalam menerima hadis. Dengan melihat kondisi, maka dikhawatirkan terjadinya penambahan atau pengurangan pada lafaz hadis yang diriwayatkan. Lalu yang ketiga, semakin luasnya Islam di berbagai negara serta memiliki pengaruh besar di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Hal ini membuat para sahabat tersebar luas di berbagai negara. Di samping kecintaan para sahabat dalam mencari ilmu pengetahuan, mereka melakukan perjalanan di berbagai negara. Ditambah lagi berbagai masalah yang kompleks membuat hafalan para sahabat berkurang, apalagi banyak juga para sahabat yang meninggal saat di medan perang membela Islam. Untuk itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa khawatir dan cemas terhadap hadis yang berbeda pada hafalan sahabat yang hilang begitu saja. Lalu yang keempat, bermunculan hadis-hadis palsu, terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya ada hubungan hadis dengan Al-Quran. Pada dasarnya, hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengamalan hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian bertujuan untuk supaya hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umatnya. Sebagaimana dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat hukum dalam Al-Quran adalah bentuk garis besar secara amaliyah, belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, keterkaitan hadis dengan Al-Quran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Lalu, para ulama hadis membagi hadis berdasarkan kualitasnya dalam 3 kategori. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matannya tidak ada syadz dan ilat. Mahmud Tahan dalam Taisir Mustalail menjelaskan hadis sahih adalah setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit. Dari awal sampai akhir, sanad tidak terdapat dalam syadz dan illah. Lalu ada hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit. Tidak terdapat syadz dan illah. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan. Perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan. Menurut Mahmud Tahan, definisi yang mendekati kebenaran adalah definisi yang dibuat oleh Ibnu Hajar. Menurut beliau, hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih. Tidak terdapat syadz dan illah. Lalu ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam Manzumah Baikuni disebutkan hadis dhaif adalah
Setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah dhaif. Hadis dhaif memiliki banyak ragam. Lalu ada perbedaan hadis dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur lewat perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis merupakan perkataan, perbuatan, maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.